Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. الربا نسأل الله السلامة. Riba tining panika nerangakina tentang riba. Lagi sebelum masuk ke masalah riba, ulah nikah jelasakin kada tentang riba, setara sampai paham begini masuk dalam pembahasan. Riba nikah sebut lagi selestarena jual beli. Anak bolana riba nikah sebenarnya ning jual beli. Jadi kenapa saya kocak riba ini kan? Sebelum masuk ke riba, sebelum menikah, bulan nikah pernah bahas bahwasanya yang dikatakan jual beli adalah tukar menukar. Dan tukar menukar itu ada tiga. Kadang antara barang dengan barang, kadang antara uang dengan uang, atau emas dengan emas, atau yang ketiga barang dengan uang. Kalau masalah uang dengan barang itu mungkin kita tidak perlu membahas itu karena itu sudah jual beli yang masyhur. Nah, untuk jual beli yang kedua yaitu jual barang ditukar dengan barang, ini juga termasuk jual beli. Nama jual belinya adalah jual beli muqayyadah. Nah, bagian yang pertama apabila terjadi penukaran antara uang dengan uang atau emas dengan emas, itulah ranah dari riba. Tempatnya riba di situ. Atau makanan dengan makanan. Jadi ranah atau tempat riba itu ada di jual beli atau tukar menukar uang dengan uang, emas dengan emas, atau makanan dengan makanan. Oleh karenanya musannif menyebutkan riba setelah bai, karena riba termasuk jual beli. Nah, riba ini bisa dibenarkan dengan syarat-syarat yang akan kita ketahui bersama. Di sini ada syarat-syarat sahnya. Dalam riba, karena tadi kita sebutkan jual beli yang aktus shorf itu uang dengan uang, emas dengan emas, makanan dengan makanan. Apabila terjadi penukaran yang tadi uang dengan uang, maka ada beberapa syarat. Yang pertama harus taqabud fil majlis. Apa maksudnya taqabud? Saya memberi, saya juga menerima. Tidak boleh berpisah terlebih dahulu sebelum lengkap. Paham? Syarat yang kedua harus tamazul, harus sama 1 kilo ya, juga ditukar dengan 1 kilo. Uang 1.000 rupiah nominalnya harus ditukar dengan uang 1.000 rupiah. Tidak boleh 1.000 ditukar dengan 2.000, itu namanya riba. Jadi syarat yang kedua harus tamasul, harus sama. Kemudian syarat yang ketiga harus hulul. Apa maksudnya hulul? Dalam akad tidak mensyaratkan takjil, tidak mensyaratkan ditangguhkan, harus dalam akad disyaratkan tunai. Itu maksud dari hulul. Jadi
apabila terjadi transaksi yang tadi, uang dengan uang atau emas dengan emas, makanan dengan makanan, kalau sama jenisnya maka 3 syarat harus terpenuhi, yaitu takobut. Apa maksudnya takobut? Harus serah terima di tempat, tidak boleh berpisah sebelum melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tamasul, artinya harus sama. Kalau uang 1.000 rupiah harus ditukar dengan 1.000 rupiah dan seterusnya. Kemudian harus hulul, harus tidak mensyaratkan waktu yang akan datang agar disempurnakan. Harus sekarang, harus tunai. Fahim tuh? Itu kalau satu jenis. Kalau beda jenis, maka takobul hulul harus, tamasul tidak harus. Dan ini akan kita bahas secara terperinci. Ini kan sebagai muqaddimah, malah bisa paham hari ini. Mafhum ya? Nah, tadi di antara syarat riba, syarat bai'ur riba ada dalam 3. Pertama, uang atau emas, kemudian makanan. Nah, sekarang di contohnya tadi, di syaratnya tadi harus tamasul. Jadi sama, 1 kilo ya 1 kilo, 1.000 harus 1.000. Kalau tidak sama, saya ngasih 1.000, Anda ngasih 2.000, berarti lebih atau tidak? Lebih itu bahasa Arabnya fadl. Fadl itu artinya fadla yafdulu, fadlan artinya lebih. Oleh karenanya riba seperti ini namanya riba fadl. Baik, bisa dibahas. Jadi apabila satu syarat tadi terpenuhi, yaitu yang tamasul, dalam artian tidak sama, saya tukar 1 kilogram beras putih ditukar dengan 2 kilogram beras putih, berarti lebih, ya, lebih 1 kilo, namanya riba fadl. Jadi kalau lebih. Nah, tadi ada syarat tafadul, takabur, harus serah terima di tempat. Jadi kalau saya ngasih sekarang 1.000, ya, saya sekarang ngasih 1.000, Anda ngasih 1.000 besok, berarti di sini tidak serah terima di tempat. Nah, kalau tidak serah terima di tempat, namanya itu riba liyad. Riba liyad, ya, dipaham dari liyad, tangan. Artinya tangan yang satunya ngasih sekarang, tangan yang satunya ngasih besok, ya, tidak tunai langsung. Berarti kalau tidak serah terima di tempat namanya riba liyad. Jadi riba fadl tadi apabila serah terima di tempat tapi yang satunya itu lebih, tidak sama. Kemudian riba liyad apabila tidak serah terima di tempat. Nah, sekarang gimana kalau saya mensyaratkan dalam akad seperti ini? Saya punya uang 1.000, ya. Saya akan tukar uang 1.000 rupiah ini dengan uang 1.000 rupiah milik Anda, ya. Tapi saya syaratkan sekarang saya hanya ingin ngasih 1.000 rupiah, hanya ingin ngasih 500 rupiah. Jadi untuk yang 500 rupiahnya besok, oke. Kemudian setelah akad, kata antum, ya qabil itu saya terima. Nah, mari akad serah terima biasa, gula maki bese sebu kesambian, sambian maki bese sebu gula. Ini masalahnya ada di mana? Ada di akad tadi. Ini kalau masalahnya ada di akad, namanya riba nasiah. Bisa paham? Tak paham? Riba nasiah. Riba nasiah. Nikah dek pada ben riba liyad kena. Dek pada ben riba liyad. Cuma mun riba liyad nikah tidak ada syarat harus antum besoknya yang bayar. Jadi akadnya seperti ini, yang riba liyad. Saya tukar 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah. Mafhum, jelas?
kata kobilnya, ya saya terima. Jadi saya terima 100.000 rupiah ditukar dengan 100.000 rupiah. Nah sekarang setelah akad saya ngasih 100, ya saya ngasih 100. Kamunya ngasih 100 gak sekarang, besok, ya atau lusa. Ini yang iya, ya, yang iya. Kalau yang nasiah bisa saja serah terima di tempat, tapi dalam akad tadi ada pensyaratan takjil. Gula nikah ngubangna atau nukar kesampean makin 100 ki sampean nikah majer 100 ki keng bi gule cicila ki di dalam akad. Keng bi gule cicil lagi tak tunai langsung 100.000 semakin. Nah, tapi sampean ya terima engki pun. Ini engki berarti akad ki buruk akan ngeredit, ya tidak tunai. Pas mereka ini amak ki ngeredit dengan ya tina 100 sampean maki ke gula 100 nikah asa nawatan tak sah bakun riba nikah karena di dalam akad ki pur mensyaratkan nasiah, mensyaratkan takjil. Nasiah artinya takjil, takjil akan dibayar minggu depan atau bulan depan misalkan. Tapi mereka akan kena bagi tos walaupun tak kredit. Dan ini tetap hukum riba karena akad tidak salah. Akad tidak salah mensyaratkan ada waktu yang akan datang yang akan bayar. Itu namanya riba nasiah. Beda macam riba boleh, namanya riba al-qard. Gula nginjam kesampean 100.000, ya. Nih, biasanya terjadi di pinjaman online. Saya kasih pinjaman Anda 100.000 rupiah, ya. Tapi ada bunganya. Nah, walaupun bunganya itu sedikit, tetap itu dihukumi riba. Saya pinjam 100.000 rupiah, tapi harus mengembalikan melunasi lebih dari 100.000 rupiah, itu namanya riba. Sumpah mana lebih 1 rupiah, gimana? Jadi saya pinjam 10 juta, tapi saya harus mengembalikan 10 juta lebih 1 rupiah. Apakah juga dikatakan riba? Tetap dikatakan riba, karena tolak ukur dalam riba bukan harus merugikan orang lain, ya, bukan harus merugikan orang lain. Insyaallah itulah kesimpulan tentang riba. Jadi dari itu kita paham riba itu terbagi jadi 4. Ada riba fadl, riba fadl, riba liyat, riba nasiah, kemudian riba qard. Qala al-musannifu ar-riba lughatan, ar-riba tining riba, lughatan dalam bahasa az-ziyadatu panika. Tak ngerti lah lagi. Ar-riba tining riba lughatan dalam bahasana az-ziyadatu panika lebih. Wa syar'an ban dalam syariat, wa syar'an ban dalam syariat akdun paneka setung akad. Ini perhatikan akad. Jadi transaksi. Akdun paneka setung akad transaksi ala iwadin atas kentek, ala iwadin atas kentek mahsusin saya tentuaki khusus. Mahsusin saya tentuaki. Saya punya HP Samsung, saya tukar dengan iPhone 14 Pro Max, boleh atau tidak? Sampai punya HP iPhone 14 Pro Max atau senilai 25 juta misalkan, ya, HP iPhone antum. Saya punya Samsung seharga 1 juta, bolehkah saya tukar HP Samsung saya dengan HP iPhone antum? Tidak boleh. Coba sekarang, tadi saya sebutkan ranah riba itu di mana? Pertama itu uang. Nah, HP ini uang atau tidak? Ini uang atau tidak nih? Uang ini barang. Ini uang atau tidak? Saya tanya nih. Bukan. Masa rego bisa kena? Telepon nah, ini bisa kena.
Nih ranah pertama, ranah kedua emas. Ini emas atau bukan? Bukan. Iya, tahu mana emas. Ini bukan emas. Ini makanan atau tidak? Bukan. Berarti gak ada riba di sini, ya? Sobung tidak ada ranah riba. Ranah riba hanya ada di 3 tadi, uang, emas atau makanan. Berarti boleh dong. Saya tukar HP ini dengan HP Samsung. Mak aku Samsung, iPhone. Mak aku iPhone Alphard misalkan. Sambil di HP jadul Nokia itu tukar ban mobil Alphard. Online apa betul? Online apa betul? Jawab karena online apa betul? Online apa mak bimbang sampean? Online sebentar kor kencang. Sebentar kor anda. Iya mau anda mau ningani ke berarti belum nih. Ala iwadin maksus, ya. Saya maksud iwad maksus ini kan apaan? Ganti yang ditentukan. Pertama itu uang, emas, kemudian yang ketiga makanan. Itu yang dimaksud dengan iwad maksus. Ghairi ma'lumit tamasul. Ghairi ma'lumit tamasul seta eka uningi padenah. Ghairi ma'lumit tamasul seta eka uningi padenah Allah. Ghairi ma'lumit tamatsul setai kauningi padana, ya. Jadi 1 kilo ditukar dengan 2 kilo misalkan. Fi mi'yari syar'i, dalam ukuran syariat. Fi mi'yari syar'i, dalam patokan atau ukuran syariat. Halatal akti eteng ka akad. Halatal akti eteng ka akad. Au ma ta'khirin atau asartana nakhir atau melambat. Au ma ta'khirin atau asartana melambat. Fi al-badalaini dalam 2 genteng. Fi al-badalaini dalam 2 genteng. Au ahadihima atau salah setengah ya badalain. Au ahadihima atau dalam salah setengah badalain. Tadi riba nikah pertama ghair maklum tamatsul, tidak diketahui samanya. Ia mulai jelas sekilo bulan di beras pote sekilo sampai di beras pote sekilo pas itu kara jelas dia sekiloan kan oleh apa tahu oleh cuma syaratnya harus serah terima di tempat. Fi mi'yari syar'i halatal aqd, jadi di waktu melakukan transaksi memang sudah jelas ukurannya, tangkui tembengan atau takeran. Apa bedanya tembengan dan takeran kena? Hah? Dari rumah mun nikah dahulu lama karena mun takeran nikah mun tembengan kan siokor napa kena berat kan sini kan tapi mun takeran nikah se iokor kini kebentuk. Au ma'a ta'khirin fil badalain. Saya punya uang 100.000, Anda punya uang 100.000. Saya tukar 100.000 dengan 100.000 milik Anda. Tapi uang saya kasih pada Anda besok. Uang Anda kasih pada saya besok lusa. Ini maksud dari takhirun fil badalain. Contohnya yang nikah. Au ahadima. Gula maki makian 100 sampean maki laku 100.